Bidayatan li ta'alumina fi hadzal sabah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ya agar Allah berikan kepada kita ya limpahan rahmat, ya, limpahan rezeki. Yang paling penting lagi adalah hidayah kepada kita semuanya, sehingga hati-hati kita mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk memahami ilmu-ilmu Allah ya yang diberikan kepada kita ya dengan baik. Dan yang terpenting lagi dari itu semua adalah kita mampu mengimplementasikan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi amalan ibadah kita semuanya. Yang kedua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita, terutama ayah, ibu kita, adik-adik kita, semuanya diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, ya umur yang panjang, sehingga mereka semuanya senantiasa mendoakan kita. Dan yang ketiga, kita tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada institusi, ya kepada Allah agar institusi pendidikan pesantren kita ya diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah pembelajaran ya taklim, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat ya dikarenakan jasa dan media yang sudah kita dapatkan. Al-hadi niyatin salihatin wa kullu niyatin salih wal habibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqma furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu kehadiran kawan-kawan, saya akan tetap memulai materi sambil saya record. Nanti semoga saya bisa share dalam link YouTube atau link Google Drive nanti, agar yang tertinggal atau terlambat tetap bisa mengikuti perkuliahan kita ya. Karena kita tahu bahwasanya link media ini bergantian. Saya harus berbagi dengan kawan-kawan dosen-dosen yang lain untuk menggunakan link ini, sehingga kesempatan waktu sangat-sangat dibatasi dan harus kita tepat waktu. Jam 9 nanti maksimal kita harus selesai, sehingga saya harapkan kawan-kawan bisa fokus untuk memahami materi ini dengan baik ya. Baik, kita mulai langsung. Saya akan share materi terkait diplomasi Islam. Ya, apakah sudah muncul di tampilan kawan-kawan slide diplomasi Islam? Sudah ya? Sudah, Ustaz. Oke, saya akan memulai materi kita pagi hari ini dengan sebuah tema diplomasi Islam sebagai sebuah pengantar. Ya, karena ini adalah pertemuan yang perdana untuk materi setelah kita kontrak kuliah di minggu kemarin ya. Apa sih sebenarnya diplomasi Islam itu? Mengapa penting kita belajar diplomasi Islam? Apakah ada perbedaan atau sama dengan diplomasi yang sudah kita belajar di semester sebelumnya? Saya akan memulai pengantar diplomasi Islam ini dengan kita merujuk kembali, memahami kembali apa yang dimaksud dengan pengertian diplomasi. Ya. Ada sebuah buku menarik sekali saya baca, bukunya berjudul Diplomasi ya dalam Politik Global, ditulis oleh kawan-kawan dari Universitas Parahyangan ya, yang dieditori oleh Dr. Sukawarsimi Dilantik. Saya bertemu dengan beliau di Bali ya tahun 2019 tahun lalu, dan saya mendapatkan buku ini langsung dari beliau ya. Ini masih ada tanda tangannya dari beliau. Buku ini langsung saya dapatkan. Nah, walaupun saya belum selesai membaca seluruhnya, tetapi saya kira saya bisa share hari ini. Dan itu buku ini sebagai mukadimah untuk kita memahami secara singkat apa sih yang dipahami diplomasi oleh para aktor-aktor diplomasi sebelum ini. Ya, kita mulai dari awal. Ya, silakan kalau antum melihat slide yang di depan itu, bagaimana orang memahami tentang diplomasi? Apa sih yang dimaksud dengan diplomasi dalam
pemahaman orang-orang yang telah berperan, orang-orang yang sudah menjalankan fungsi diplomasi itu. Ya. Sangat menarik. Yang pertama, yang ditulis oleh seorang jenderal ahli strategi perang Cina, ya, sangat klasik, ya, Sun Tzu, ya. Dia mengatakan bahwasanya diplomasi adalah seni perang yang tertinggi, di mana bisa mengalahkan lawan tanpa bertarung. Jadi kita tahu bahwasanya lawan daripada diplomasi sering sekali kita pahami bahwasanya kegagalan diplomasi adalah akan berefek kepada peperangan. Jadi berdiplomasi adalah bagaimana kita, ya, bisa mencapai kepentingan kita, ya, tanpa menggunakan kekerasan. Artinya seni perang tertinggi adalah mengalahkan lawan tanpa bertarung dengan mereka. Wah, ini salah satu kutipan yang sangat menarik, ya, untuk sebagai pengetahuan awal apa sih diplomasi dalam benak orang-orang pelaku diplomasi. Yang pasti nanti kita akan jelaskan apa sih perbedaan dengan diplomasi Islam, yang pasti. Yang kedua ini ditulis, ya, kutipan ini ditulis oleh seorang pelaku diplomasi juga, ya, di awal-awal kemerdekaan Indonesia, ya, pada waktu Perang Dunia Kedua, ya, setelah selesai. Diplomasi adalah seni mengatakan pergi ke neraka. Artinya diplomasi itu adalah seni mengatakan sesuatu yang sebenarnya realitasnya tidak menyenangkan bagi orang lain, tetapi karena kita menyampaikannya itu dengan baik, ya, sehingga orang tidak merasa itu menyakiti mereka, padahal itu sebenarnya sebenarnya itu adalah hal-hal yang bisa menunjukkan suatu keburukan kepada orang lain. Ya, makanya ini karena mengapa disampaikan ini, karena kita tahu bahwasanya ini adalah seorang pelaku sejarah yang berada pada posisi pada waktu itu Perang Dunia, ya, Perang Dunia Kedua, ya. Jadi diplomasi adalah seni mengatakan pergilah ke neraka secara baik, secara halus, sehingga mereka justru tidak menolak itu, justru untuk menanyakannya di mana jalannya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat daripada pengertian-pengertian ini, kita tahu bahwasanya diplomasi ini adalah suatu ilmu yang sangat berbahaya, ya, kalau tidak diletakkan pada track yang benar, ya. Yang ketiga, ya, diplomasi dipahami oleh seorang presiden ini, presiden Amerika, ya, presiden Amerika di era-era perang juga, ya. Dia mengatakan bahwasanya diplomasi adalah taktik atau cara, ya, yang dimana bagaimana kita andaikan saja menginjak kaki seorang, tapi orang itu bahkan karena halusnya, ya, sepatu dan warna semir dari sepatu itu pun tidak rusak. Artinya cara-cara yang sangat-sangat halus. Cara-cara yang sangat halus. Dari 3 kutipan ini yang saya ambil dari mukaddimah di buku Diplomasi dalam Politik Global, ya, yang ditulis oleh Dr. Jantik ini, di sini diawali di dalam buku ini, ya, kalau antum bisa melihat sini. Nah, 3 kutipan awal inilah yang saya gunakan sebagai mukaddimah awal, ya, untuk kita memahami apa sih diplomasi bagi orang lain. Apa sih diplomasi yang dibayangkan oleh mereka pelaku diplomasi. Nah, pasti kutipan-kutipan ini bukan definisi dari diplomasi dan tidak bisa kita gunakan sebagai pembenaran, ya. Tidak, tapi inilah realitas yang dipahami orang lain. Nah, tapi nanti kita di akhir berharap kita bisa mendefinisikan diplomasi itu dengan definisi yang lain, ya, yang lebih soft, lebih bagus. Oke. Setelah kita memahami pemahaman diplomasi dari para pelaku diplomasi, kita coba lihat apa sih definisi diplomasi itu. Coba, kalau antum lihat, ya, definisi dari diplomasi sendiri, ya, di sini bisa terlihat, ya, definisi dari diplomasi adalah, saya pindah, ya. Dalam yang pertama kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi antum bisa mengecek itu dalam Kamus Bahasa Indonesia yang online, misalnya.
Apa sih pengertian diplomasi? Yang pertama, urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Jadi kalau ngomong diplomasi, maka ini adalah urusan resmi antara satu negara dengan negara lain. Oleh karena itu, apa profesi Anda? Saya diplomat. Otomatis ya bekerja di instansi resmi pemerintah, ya. Walaupun nanti ada juga aktor-aktor lain di luar diplomat ya yang juga membantu dalam proses diplomasi. Yang kedua, diplomasi diartikan sebagai kepentingan sebuah negara ya dengan perantara wakil-wakilnya di negara lain. Ya. Jadi kalau sebuah negara memiliki kepentingan di luar negeri, maka dia harus mengirim orang ya untuk mencapai kepentingannya itu ya. Jadi misalnya kita Indonesia punya kepentingan di Saudi ya, maka kita harus mengirim para diplomat kita ke Saudi ya untuk mencapai kepentingan kita. Ya, itu pula yang terjadi kalau kita memiliki kepentingan di di Mesir, kita punya kepentingan di Amerika. Semakin besar kepentingan kita, maka semakin banyak diplomat yang dikirim. Yang ketiga, diplomasi lebih mengarah kepada pengetahuan, ilmu, ya, dan teknik dan kecakapan dalam perhubungan antar negara dan negara. Jadi ini teoritis ya. Nah, jadi yang kita paham dari diplomasi tidak selalu harus menjadi seorang diplomat, tetapi kita sebagai pembelajar kita bisa menerjemahkan pengertian diplomasi dari pengertian yang ketiga, yaitu pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antar negara dan negara. Sedangkan yang keempat, ya, diplomasi malah bisa dipahami sebagai seni untuk berkomunikasi. Ya, kecakapan menggunakan pilihan kata yang tepat bagi keuntungan pihak yang bersangkutan. Misalnya antum ya ingin menyampaikan satu keinginan kepada orang tua antum, antum harus memilih kata-kata yang paling baik ya untuk bisa mencapai kepentingan antum itu dengan sangat sempurna. Begitu pula kalau antum misalnya mau berkomunikasi dengan guru antum ya, dosen antum, ustadz antum, antum harus menggunakan kalimat yang sangat-sangat baik sehingga itu membuat orang lain bisa nyaman dengan itu. Itu proses diplomasi. Nah, tetapi di awal sudah kita garis bawahi bahwasanya diplomasi adalah dalam pengertian yang sangat primer adalah urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara dan negara lain. Ya, itu adalah definisi diplomasi. Lalu bagaimana sejarah diplomasi? Ya, kalau mengapa dia dipahami bahwasanya diplomasi selalu urusan resmi, diplomasi selalu hal-hal yang bersifat kenegaraan. Padahal dalam pengertian bahasa, diplomasi bisa jadi diartikan sebagai apa? Cara berkomunikasi. Dan itu tidak harus mewakili sebuah negara. Antum menyampaikan keinginan antum ke orang tua antum, menyampaikan keinginan antum ke ustadz antum, menyampaikan keinginan antum ke sahabat antum, ke teman antum, itu adalah diplomasi untuk mencapai sebuah keinginan itu. Nah, tetapi mengapa diplomasi hari ini senantiasa dipahami sebagai sesuatu yang sangat-sangat formal? Ya, karena kita lihat dari sejarahnya. Jadi kalau antum membaca dan melihat tentang sejarah diplomasi, diplomasi itu sebenarnya dulu, ya, diplomasi itu dulu adalah diawali dari diploma. Diploma itu kalau hari ini ya kita dengar lulusan diploma, oh berarti lulusan dari sebuah sekolah gitu ya, diploma ya, sekolah gitu ya. Nah, sebenarnya diploma itu apa? Dulu saya ceritakan dulu ya, dulu di awal-awal sebelum ada negara. Nah, kan satu kerajaan dengan kerajaan lain, satu imperium dengan imperium lain, satu kekuasaan dengan kekuasaan lain itu kan saling menjalin hubungan komunikasi ya. Saling hubungan komunikasi. Nah, sehingga apabila orang ingin melakukan perjalanan ya, dari satu daerah ke daerah lain dan melewati kawasan tempat orang lain untuk melalui itu harus membawa surat ya, surat keterangan bahwasanya dia adalah seseorang yang ingin melakukan perjalanan. Ya. Nah, surat itu ya digunakan sebagai identitas dia dan surat izin secara resmi ya agar dia diberikan izin untuk bisa melalui daerah-daerah yang akan dia lewati. Nah, kalau kita hari ini mungkin seperti KTP lah.
Antum kalau ingin bepergian, ya, bahkan sekarang dalam kondisi COVID ini, ya, kita kemana-mana harus membawa identitas, kita kemana-mana bahkan diwajibkan untuk membawa surat kesehatan sebagai bukti bahwasanya kita dalam kondisi sehat. Artinya apa? Surat keterangan itu penting sebagai identitas kita untuk bisa mewakili siapa dan apa keinginan kita, ya. Nah, oleh karena itu istilah diploma ini pertama kali digunakan sebagai sebutan untuk dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh raja, ya, yang berisi pengakuan, ya, anugerah dan hak milik atau hak guna atas sebuah bidang beserta syarat-syaratnya. Seperti yang saya tuliskan ini, saya ambil pengertian ini dari secara umum, ya. Artinya apa? Diploma itu adalah apa? Surat resmi, dokumen sebagai identitas atau sebagai legalitas. Antum kalau menjadi mahasiswa, antum pasti punya kartu mahasiswa, ya. Antum ingin meminjam di perpustakaan, antum harus punya kartu anggota perpustakaan. Ini sebagai alat, ya, alat untuk mencapai kepentingan antum, ya. Nah, kita kalau di luar negeri Ustaz, harus kita pakai KTP? Tidak. Kalau kita di luar negeri, kita membawa kartu identitas namanya paspor. Fungsi utama paspor ada namanya pas untuk melewati. Port itu ya kayak pelabuhan, ya. Jadi kalau kita ingin melewati pelabuhan, kita ingin melewati bandara, ingin masuk ke negara lain, kita harus membawa surat identitas. Namanya itu adalah paspor. Ya. Dulu orang yang membawa diploma dikenal dengan istilah diplomat. Ya, jadi orang yang membawa surat resmi, orang yang punya identitas itu namanya diplomat. Nah, sekarang sudah berkembang, ya, sudah tidak seperti itu. Pengertian daripada diplomat adalah orang yang membawa misi resmi dari sebuah negara. Nah, pasti pada waktu menghadap kepada presiden negara yang dituju, dia harus membawa surat perintah dari negara dia. Kalau duta besar dapat dari presiden, ya, kalau diplomat yang lain dari Kementerian Luar Negeri, ya, yang dilegalisir oleh duta besar. Seperti itu perkembangannya. Lalu diploma hari ini berubah, ya, menjadi fungsi kartu identitas. Kalau kita di luar negeri, kita harus punya paspor, ya. Jadi kalau antum ingin ke luar negeri, mulai sekarang, ya, buat paspor. Kapan berangkatnya? Ya, nanti buat dulu paspornya. Baru kumpulin uang, silakan antum mempersiapkan diri. Nanti pasti setelah kondisi dalam kondisi normal, ya. Kawan yang di HI itu, kenapa milih HI? Biar saya bisa ke luar negeri, kan, gitu kan. Dan alhamdulillah, ya, kawan-kawan kita yang di HI ini banyak, ya, yang sudah ke luar negeri, ya, kakak kelas antum, ya. Bahkan ada hari ini yang sudah bekerja di luar negeri. Baru lulus dari Unida, bahkan belum diwisuda, sudah bekerja di luar negeri. Artinya apa? Ya, keinginan antum masuk ke HI ini adalah doa bagi antum semuanya biar bisa ke luar negeri, ya. Bisa ke luar negeri, ya. Baik itu untuk pendidikan, ya, baik itu untuk penelitian, ya. Ya, minimal untuk wisata lah, ya. Nah, kalau tidak, ya berdoa saja minimal saya ke luar negeri, ke Saudi Arabia untuk haji dan umroh misalnya. Itu kan semuanya sama, harus punya paspor. Oke, selanjutnya kita kembali kepada definisi diplomasi. Setelah kita belajar sejarah, pengertian diplomasi dari segi bahasa, sekarang kita memahami diplomasi itu seperti apa. Secara singkat, ya, nanti saya tidak akan memberikan penjelasan secara detail, ya, tapi nanti saya berikan materi untuk antum baca. Ya, saya akan capturekan setelah kelas ini selesai, akan saya capturekan buku. Silakan antum nanti baca, silakan antum resum, ya. Kemudian antum torehkan itu dalam catatan-catatan ringan, singkat dalam media yang sudah kita sepakati di awal, ya, sebagai nilai pertemuan mingguan. Oke. Definisi diplomasi apa secara singkat, biar antum mudah untuk memahami, mudah untuk mengetahui, ya. Sengaja saya tidak tuliskan secara detail karena pasti sangat sulit untuk dipahami. Diplomasi secara singkat adalah pelaksanaan politik luar negeri. Antum pernah belajar mata kuliah pengantar ilmu politik. Apa itu pengantar ilmu politik? Pengantar ilmu politik adalah sebuah ilmu yang perlu dipengetahui oleh orang atau orang yang ingin mengatur sebuah komunitas, di mana politik adalah berfungsi untuk mensejahterakan, untuk
mencapai kepentingan bersama tanpa menyinggung dan merusak tataran bersama. Itu namanya politik. Ya, politik. Ya. Politik di dalam negeri dikenal dengan istilah politik dalam negeri, ya politik dalam negeri. Ya. Sedangkan kepentingan negara di luar negeri, maka dikenal dengan istilah politik luar negeri. Bagaimana mencapai politik di luar negeri itu? Itulah menggunakan diplomasi. Ya. Oleh karena itu diplomasi artinya adalah pelaksanaan politik luar negeri. Ya. Itu dalam pengertian secara umum ya. Yang kedua, diplomasi itu apa? Ya seni berkomunikasi. Seni berkomunikasi. Jadi kita ke luar negeri, kita mencapai kepentingan kita di luar negeri dengan cara apa? Dengan komunikasi. Bagaimana komunikasi itu? Harus dengan berbicara. Komunikasi tidak selalu dengan berbicara. Itu salah satu yang harus kita. Bahkan kalau orang ditanyakan misalnya apa itu cinta? Misalnya, cinta adalah suatu kata yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kan aneh kan? Tapi ya itu realitasnya. Misalnya, yaitu diplomasi adalah seni berkomunikasi dan komunikasi tidak selalu dengan berbicara. Tapi media yang paling efektif untuk berkomunikasi adalah berbicara. Ya, oleh karena itu syarat bagi orang yang ingin menjalankan fungsi politik luar negeri dan seni berkomunikasi harus menguasai bahasa di daerah tersebut. Ya, antum sudah punya modal ya bahasa Arab dan bahasa Inggris, boleh dikatakan dengan bahasa-bahasa yang lain itu sebagai modal awal dalam berdiplomasi. Jangan dengan bahasa isyarat ya. Wah, kalau dengan bahasa isyarat itu nanti diplomasinya di hutan ya, jangan ya. Antum kalau pernah lihat film Tarzan ini, Tarzan itu berbicara aja dengan bahasa isyarat. Ya. Oke, yang ketiga, diplomasi itu apa? Ilmu mengenai kepentingan resmi negara. Tadi sudah saya katakan ya, bahwasanya diplomasi itu adalah ilmu. Jadi apa sih kepentingan negara? Bagaimana sih mencapai kepentingan negara? Apa yang harus dilakukan apabila terjadi hal-hal yang mengganggu bagi hubungan sebuah negara. Nah, ini adalah 3 hal yang harus antum pahami di awal pengertian singkat tentang diplomasi. Diplomasi itu apa? Ya, pelaksanaan politik luar negeri. Diplomasi itu apa? Seni berkomunikasi. Diplomasi itu apa? Kepentingan resmi negara. Nah, walaupun nanti secara detail setiap orang memiliki definisi masing-masing diplomasi. Kalau saya ditanya, apa itu diplomasi? Diplomasi adalah media cara untuk menyampaikan keinginan kita dan mencapai kepentingan kita dengan cara yang terbaik. Itu kalau pengertian saya. Dalam segala aspek ya, tidak selalu resmi negara. Ya. Tapi karena kita dalam lingkup HI dan kita dalam lingkup politik luar negeri, maka kita diplomasi diartikan seperti itu. Tapi nanti di akhir tidak selalu seperti itu yang pasti ya. Oke. Selanjutnya, bentuk-bentuk diplomasi. Ya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan dari kawan-kawan? Ada yang mungkin ada yang kurang dipahami atau saya menyampaikannya terlalu cepat atau seperti apa? Boleh saya break sebentar. Saya akan stop screen. Ya. Silakan bagi kawan-kawan kalau ada yang ingin ditanyakan dari materi tentang pengertian diplomasi, dari pemaparan saya yang sangat cepat tadi. Saya tidak tahu apakah kawan-kawan bisa menerima itu dengan cepat ya. Karena kita sudah tidak terasa sudah hampir 20 menit ya. Silakan kalau ingin ada yang ditanyakan, saya akan memberikan kesempatan bagi yang bertanya tentang pengertian tentang diplomasi. Karena sebelum kita berangkat ke materi yang lain, saya kira kita harus selesai di pemahaman tentang diplomasi. Ya. Tidak ada? Semuanya dengan bahasa isyarat? Ya. Ya saja itu artinya afham wala afham na'am faqat lah gitu ya. Thayyib. Oke. Saya akan kembali share materi PowerPoint ya. Tapi tadi perubahan slide-nya bisa terbaca ya, kawan-kawan ya? Bisa terbaca ya? Bisa satu yang lain ya? Ya. Saya akan kembali share tentang materi
PowerPoint. Ya. Kita lanjutkan ke bentuk-bentuk diplomasi. Ya, tadi kan kita sampaikan tentang pengertian diplomasi dalam arti yang resmi ya, dalam arti negara, dalam arti implementasi dari politik luar negeri, dalam arti seni berkomunikasi dan ilmu tentang hubungan internasional. Lalu coba kita lihat dalam diplomasi apa sih cara yang digunakan, bentuk-bentuknya. Yang pertama dialog. Dialog. Ini metode yang paling sering dilakukan. Ya, diplomasi adalah dialog. Ya. Jadi kalau kita lihat antum search di Google Engine misalnya diplomasi, pasti yang muncul adalah gambar-gambar tentang orang-orang yang berkumpul dan membicarakan sesuatu. Artinya dialog. Atau kalau tidak ada dua orang misalnya yang hadir ya bicara satu dengan orang lain, itu adalah dialog. Yang kedua, dalam forum yang lebih luas lagi, ya, misalnya persidangan, ya, ini lebih banyak ya, tidak hanya dua orang atau dua negara. Dalam persidangan misalnya dihadiri oleh banyak negara untuk memutuskan sesuatu, ya, untuk memutuskan sesuatu. Yang ketiga bisa jadi yang lebih luas lagi, kalau persidangan dalam isu tertentu ya. Kalau konferensi ini biasanya membahas tentang sebuah isu ya, sebuah isu dan kita berikan sikap ya. Dan menyampaikan suatu hal ya tentang misalnya bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana perkembangan politik ya sebuah negara, disampaikan dalam konferensi internasional biasanya. Ada hal yang juga sering dilakukan dalam berdiplomasi adalah kunjungan kenegaraan. Maka kunjungan kenegaraan kadang-kala sebagai barometer hubungan baik antara dua negara. Jadi kalau kita pernah belajar tentang politik luar negeri atau sudah mengikuti mata kuliah politik luar negeri, sebuah negara dianggap baik atau tidak hubungannya dengan negara lain dilihat dari bagaimana sejauh mana jumlah kunjungan kenegaraan. Misalnya pada waktu Presiden Trump dan Presiden Cina misalnya bertemu, maka berarti hubungan dua negara tidak ada masalah. Tapi kalau sampai tidak bertemu ya, berarti hubungannya bermasalah misalnya dan sebagainya lah ya. Kunjungan kenegaraan. Yang ketiga, seminar internasional ya. Seminar internasional atau simposium internasional ya. Ini biasanya juga sebagai ajang untuk mempererat hubungan antar satu negara dengan negara yang lain. Yang ketujuh, bisa dengan negosiasi. Ya, negosiasi ini lebih bersifat mencapai kepentingan itu dengan cara yang menego. Jadi nego itu kalau antum misalnya beli baju ya, beli buku, harganya antum anggap kemahalan, terus antum minta diskon, itu namanya negosiasi. Nah, titik temu negosiasi adalah kesepakatan ya. Antum punya uangnya 25.000, harga bajunya 30.000. Waduh Pak, kalau gimana? Harganya turun dong 25. Waduh Mas, kalau 25 saya nggak untung nih Mas. Akhirnya penjual tidak menjual, berarti tidak tercapai kesepakatan. Berarti antum harus menaikkan itu. Ya sudah Pak, saya beli 27, tapi yang 2.000 saya hutang ya. Oke lah. Nah, titik temu itulah dalam sebuah negosiasi. Ya. Yang terakhir ada lobby. Nah, kalau lobby ini lebih bersifat informal ya. Jadi oleh karena itu seringkali kalau kita ke hotel ada lobby. Ketemu di mana? Di lobby hotel. Artinya apa? Ini hal tempat-tempat yang dianggap tidak begitu resmi ya. Beda karena dengan dialog ya, persidangan, konferensi, seminar ya, simposium kunjungan negara itu ada suatu resmi. Kalau lobby tidak. Tapi kadang-kala justru lobby ini yang sangat efektif. Tempatnya bisa di tempat-tempat yang misalnya tempat main golf ya, tempat apalagi seringkali pejabat-pejabat kita bertemu dan berbicara tentang hubungan dua negara itu di tempat-tempat yang tidak resmi, justru kadang-kala menghasilkan keputusan yang luar biasa bermanfaat bagi dua negara. Ya. Selanjutnya, setelah kita melihat fungsi diplomasi. Kita sudah tadi bentuk-bentuknya, sekarang fungsi diplomasi. Apa sih fungsi tujuan utama dari diplomasi itu? Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Yang pertama reporting. Dan tugas seorang diplomat itu ya harus mereport. Apa report itu? Membuat laporan. Ya,
Makanya di setiap kedutaan itu pasti ada fungsi konsuler, fungsi komunikasi, ya fungsi perdagangan, ya fungsi pendidikan. Tujuannya apa? Untuk reportase, memberikan informasi terkait negara di mana mereka ditugaskan. Jadi kalau fungsi perdagangan, ya melaporkan bagaimana hal-hal apa saja misalnya yang dibutuhkan di negara ini yang bisa kita ekspor, atau apa saja dibutuhkan di negara kita yang kita perlu impor dari negara tersebut, ya reportase. Pendidikan misalnya bagaimana peluang beasiswa di sebuah negara, ya bagaimana kita bisa kuliah di negara lain. Nah, itu semuanya kita tahu dari fungsi reportase dari fungsi pendidikan, ya. Yang kedua, representasi. Ini yang sangat-sangat penting, ya. Duta besar tugasnya yang pertama adalah representasi daripada pemerintah. Jadi kalau antum nanti jadi duta besar, ya, siapa yang bercita-cita jadi diplomat, ya, atau dengan bisa jadi dengan takdir Allah, dengan nikmat Allah, antum ada yang jadi duta besar nanti. Kalau antum jadi duta besar, saya jamin mobil antum akan sangat baik, baju antum akan sangat baik, rumah tempat tinggal antum akan sangat baik. Makanya dalam pandangan saya paling enak itu profesi jadi duta besar. Tapi bukan profesi, ya, pekerjaan jadi duta besar. Itu masalahnya tidak ada jenjang karir untuk jadi duta besar. Tidak semua diplomat akhirnya menjadi duta besar, dan tidak harus dari diplomat untuk jadi duta besar, ya, karena itu hanya rezeki, gitu ya, jalan takdir saja itu. Ya. Kenapa? Karena dia merepresentasikan negaranya. Nggak mungkin, ya, seorang diplomat tuh mobilnya misalnya apa ya, mobil yang kuno gitu ya, yang jadul gitu, nggak murah, jadul, mogok, nggak mungkin. Karena kalau itu terjadi, maka representasi daripada negaranya adalah negara miskin, ya, negara miskin. Yang ketiga, ya, negosiasi. Tugas seorang diplomat dalam fungsi diplomasi adalah menegosiasikan sesuatu, mencapai kesepakatan, ya, menegosiasi. Yang keempat, observasi. Nah, karena butuh reportase, butuh reporting, maka harus mengadakan apa? Fungsi observasi. Bagaimana kita akan reporting kalau kita tidak tahu observasi, tidak pernah melakukan observasi? Ya, makanya seorang fungsi pendidikan misalnya dia harus hadir di tempat-tempat tertentu, di daerah tertentu untuk bisa berobservasi, ya, melihat kondisi sekitar untuk dilaporkan, ya. Fungsi yang penting lagi adalah perlindungan. Jadi seorang diplomat, seorang petugas negara di luar negeri harus menjalankan fungsi perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang di sana, ya, fungsi perlindungan. Jadi kalau ada apa-apa mereka harus yang bertanggung jawab. Artinya apa? Misalnya terjadi perang, maka fungsi perlindungan harus berinisiatif untuk memulangkan masyarakat negaranya ke negara asalnya. Misalnya hari ini, misalnya saya kemarin baru meeting dengan kawan-kawan alumni Al-Azhar, dan ada beberapa yang masih ada di Kairo. Mereka bercerita hampir semua negara sekarang sudah memulangkan mahasiswanya ke negara mereka masing-masing, kecuali Indonesia. Kenapa? Nah, mungkin Indonesia yakin bahwasanya orang-orang kita, mahasiswa kita di sana itu adalah mahasiswa yang kuat, ya, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak memulangkan itu, ya kan? Ya. Yang keenam, konsuler, fungsi konsuler, fungsi administratif, ya. Jadi kalau ada orang ingin orang Mesir, orang Amerika, orang luar Indonesia mau masuk ke Indonesia, dia harus mendapatkan izin. Dari mana dia mendapatkan izin itu? Dia harus menghadap ke fungsi konsuler. Jadi itu, ya, fungsi konsuler. Dan perlindungan ini biasanya dekat dengan fungsi konsuler. Dan yang tujuh adalah kerjasama, ya. Jadi seorang diplomat ya harus bisa menjalankan fungsi kerjasama, ya, fungsi kerjasama, ya. Karena sebuah negara dianggap baik atau tidak dilihat dari faktor kerjasamanya. Lanjutnya, tujuan diplomasi. Hampir mirip dengan fungsi, tapi tujuannya berbeda.
yang pasti utama tujuan lebih dikit ya daripada fungsinya. Tujuan yang pertama adalah memperoleh informasi. Untuk apa antum dikirimkan ke sana kalau antum jadi diplomat? Ya untuk memperoleh informasi dari negara itu, ya kan? Dan itu dibolehkan. Yang kedua adalah apa? Memelihara hubungan baik, ya, memelihara hubungan baik. Jadi kalau kita meletakkan orang di sana, ya ada kesalahan pemahaman, salah paham tentang sebuah negara, maka para pejabat diplomat harus memberikan respon untuk menjelaskan tentang kebenaran itu. Karena kenapa? Karena hubungan baik itu harus dipelihara, ya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Kita tahu bahwasanya sebuah negara memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Misalnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tapi sumber daya manusianya kurang misalnya. Dan negara lain misalnya tidak memiliki sumber daya, tapi mereka sumber daya alamnya tidak memiliki, tapi mereka punya sumber daya manusianya. Mereka itu kita bisa belajar teknologi dari negara-negara lain. Atau sebaliknya, ya Indonesia membutuhkan kita kalau di bulan puasa, ya di bulan puasa kita konsumsi kita adalah kurma. Dan kita tahu kurma tidak bisa berbuah atau tidak banyak bisa berbuah di daerah tropis misalnya. Tapi kenapa kurma kita banyak sekali? Ya karena ada fungsi perdagangan di situ, ada ekspor, ada impor, ya. Bahkan kalau antum pergi ke negara Saudi Arabia, ya pengalaman saya di sana, semua ya makanan yang ada di Indonesia ada di Saudi Arabia. Padahal Saudi Arabia itu sulit untuk menanam, ya. Tidak bisa menanam seperti kita. Kalau kita taruh pohon pohon ketela tumbuh, ya. Antum taruh aja pohon ketela dia hidup. Antum taruh aja kelapa dia hidup. Nah, kalau antum taruh kelapa di padang pasir, ya nggak hidup itu kelapa itu, ya tidak hidup, ya karena kering, ya sangat-sangat kering. Ya. Yang keempat adalah menjaga keseimbangan. Yang pasti ya segala sesuatu harus seimbang, ya balance. Karena keseimbangan ini adalah faktor utama hubungan yang baik, ya. Antum punya kawan, ya sta'ir furus daiman, antum lama-lama kita capek juga jadi berkawan dengan dia, ya kan? Harus seimbang. Kadang-kala kita yang ngasih, kadang-kala kita yang menerima. Oke, yang selanjutnya, pesan-pesan diplomasi. Ya, pesan-pesan diplomasi ini sudah antum pelajari sebelumnya lah. Sangat terkenal, ya. Ustaz Novi biasanya sering menyampaikan itu, ya. Ada pesan yang sama, ada pesan dana, ada danda dan beda. Mirip dengan bahasa Indonesia ini, ya. Kalau sama, ya damai. Sama-sama baik, ya. Sama-sama saling menolong, saling membantu, saling memberikan keuntungan, maka kita ya baik-baik saja. Ya. Ada juga ya modal utama menjaga kebaikan itu adalah dana. Ada dana semua lancar, ya. Nanti kalau ada dana, nggak ada dana tersiksa, ya kan. Makanya kalau diplomasi kadang-kala kita kalau ingin ini ya kita jangan pelit. Orang yang pelit itu tidak bisa punya banyak kawan. Makanya kalau di Mahat itu kan seringnya orang yang bakhil-bakhil itu, wah itu bermasalah itu. Ada dana tapi tidak berbuat baik, ya bermasalah. Nah, makanya ada dananya juga harus bisa share, ya. Dan itu sebagai instrumen agar kita bisa menjalankan fungsi diplomasi yang baik. Ya. Ada danda. Nah ini solusi ya apabila terjadi kesalahpahaman, ya. Atau fungsi pertama dan fungsi kedua tidak berjalan, maka bisa digunakan cara-cara yang lebih keras, ya. Bahkan akhir daripada itu semuanya, kadang-kadang untuk mencari sebuah kepentingan ada beda. Ini sudah kalau udah beda udah bahasa kita ini ya udah yang beda, ya. Terjadi peperangan dan invasi dan sebagainya. Alam shop. Ini adalah pesan-pesan diplomasi. Sebelum saya sampai kepada hal yang terpenting daripada materi diplomasi Islam, saya ingin dapat feedback dari kawan-kawan terkait pertanyaan atau apa saja yang antum anggap kurang memahami, biar tidak ngantuk, ya. Kalau antum biasa lihat di YouTube penceramah-penceramah yang bagus menyampaikan retorikanya, ya kan? Atau kalau tidak antum melihat ya materi-materi yang menarik, ya saya kira dalam materi diplomasi ini kalau tidak ada feedback dari kawan-kawan ya mungkin ada dua. Pertama, antum
paham sekali sehingga tidak ada lagi pertanyaan. Kedua, antum nggak paham sama sekali sehingga bingung untuk bertanya. Atau feedback yang ketiga, ya pahamnya setengah-setengah, mau nanya gimana. Ya silakan. Saya kira saya kasih kesempatan untuk kawan-kawan untuk bertanya. Silakan yang bertanya di unmute otomatis. Saya tidak di sini tidak ya silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Ustaz. Fadhal. Robi. Baik, sebagaimana mata kuliah kita kan diplomasi Islam, Ustaz. Ya. Jadi dari tadi kan antum membahas mungkin secara umumnya, secara global mungkin, entah Ya. definisi, tujuan dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan tujuan ataupun diplomasi Islam itu kayak gimana, Ustaz? Oke. Ya, saya kan membangunkan macan yang lagi tertidur ya. Langsung ke diplomasi Islam itu nanti takutnya loncat gitu ya. Karena kita kan sering kali kan kawan-kawan kita ini ada yang punya penyakit amnesia gitu ya. Terutama kalau ada tugas itu kan banyak yang amnesia gitu kan. Oh iya, saya mau tugas jurnalis itu, Ustaz. Makanya saya kan makanya hal yang terpenting daripada ini nanti akan saya sampaikan di akhir ya. Kenapa? Biasanya yang terakhir itu yang paling terkenang. Antum kalau nonton film ya, misalnya nonton film terakhir aktornya mati. Apa yang terkenang di antum? Film itu Aguero, ini ada aktornya mati jagoannya. Ya, nah makanya fil akhir ya kan? Fil akhir. Itu pertama. Yang kedua biasanya kawan-kawan ini lengkapnya di akhir karena kasul hudur gitu ya. Jadi saya sampaikan di akhir-akhir. Oke, kalau ada nggak pertanyaan terkait diplomasi atau yang diplomasi secara umum dulu ya? Karena setelah ini kita akan masuk ke ya, silakan Dava, Fadhal. Afwan, Ustaz, anak bertanya. Jadi di suatu seminar anak pernah mendengarkan bahwasanya diplomasi itu adalah spionase legal, spionase yang dilegalkan. Berarti kan spionase berarti memata-matai. Menurut antum dalam Islam, dalam diplomasi Islam memata-matai atau spionase itu bagaimana? Apakah diperboleh? Mungkin pada umumnya saja. Menurut antum spionase yang legal ini, diplomasi itu, menurut antum bagaimana? Oke. Saya akan jawab di akhir ya, setelah saya jelaskan tentang diplomasi Islam ya, karena ini masih dalam tahap pengertian diplomasi secara umum ya, jadi saya tidak, ini setelah saya selesai dengan diplomasi Islam, maka saya akan menjawab itu dari aspek keislaman. Oke, saya akan melanjutkan ke screen selanjutnya tentang diplomasi Islam ya. Ya, sebelum kita memulai tentang diplomasi Islam, saya akan kembali mereview sebuah mata kuliah yang sudah antum dapatkan di semester 1 dan 2. Di mata kuliah Islam, di situ ada konsep ketuhanan, ya, konsep kenabian, konsep wahyu, konsep kebahagiaan, dan semua konsep itu hampir ada 10 atau 12. Tidak saya tuliskan semuanya, tapi saya di sini memberikan suatu hal yang mukadimah saja. Nanti bisa dikembangkan. Yang pertama, konsep Tuhan. Ya. Yang membedakan antara diplomasi secara umum dan diplomasi Islam adalah di konsep Tuhan. Ini yang membedakan. Oleh karena itu tadi ada pemahaman tentang diplomasi adalah suatu cara untuk mengajak orang masuk neraka, ya kan? Tetapi dia malah nanya jalannya. Ini diplomasi yang dilakukan oleh setan ini. Ya kan? Nah, gimana cara udah ente latatul fasal fakot lah, gampang, nanti anak yang absenin antum misalnya. Ini diplomasi setoniyah. Ya. Gampang lah itu, gampang, misalnya kan gitu kan, misalnya apa lagi ya, banyak lah ya. Nah, dalam konsep agama Islam, manusia pertama lahir harus dikenalkan dengan Tuhannya, harus dikenalkan dengan Tuhannya. Makanya kalau antum baca surat Ar-Rahman itu berapa kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Artinya apa? Kamu harus dikenalkan dengan Tuhan kamu sehingga kamu tahu mengapa engkau diciptakan. Jadi konsep ketuhanan ini adalah konsep awal yang harus kita pahami sebagai bingkai daripada diplomasi Islam. Ada orang yang tidak tahu Tuhannya. Ya.
ada orang yang bahkan menolak konsep Tuhan. Ya. Tapi dalam diplomasi Islam, seseorang harus mengenal Tuhan. Dari mana dia mengenal Tuhannya? Nggak mungkin kita mengenal Tuhan. Karena apa? Salah satu sifat Allah adalah mukhalafatul hawadis. Segala sesuatu yang ada di benak kita, yang kita lihat, kita rasakan, yang kita bayangkan, semuanya adalah makhluk. Dan Khalik pasti berbeda dengan segala sesuatu yang ada di pikiran dan yang dilihat oleh makhluk. Sehingga kita tidak akan pernah bisa mengetahui hakikat Tuhan kecuali dari apa-apa yang Allah berikan itu kepada kita. Dari mana pengetahuan itu? Datanya dari wahyu. Jadi konsep ketuhanan ini untuk mengenal Tuhan, makanya manusia ini mendapatkan wahyu. Siapa? Seluruh manusia? Tidak. Ya, khusus orang-orang yang Allah pilih. Ya. Dalam pelajaran yang kita pelajari sebelumnya bahwasanya orang-orang yang pilih itu adalah bisa nabi, bisa rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Nabi mendapatkan wahyu untuk diri beliau pribadi dan untuk masyarakat dan keluarganya. Kewajiban dakwahnya ada. Tetapi kalau rasul dikirim untuk umatnya. Jadi rasul itu umatnya. Dan nabi dan rasul kita tidak tahu berapa jumlahnya. Mau alam karena yang kita tahu di Al-Qur'an itu hanya 25, itu hanya sebagian saja. Jadi untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan, ya, Allah menurunkan wahyu. Wahyu diturunkan kepada seorang nabi dan seorang rasul. Dan implementasi dari wahyu itulah dalam kehidupan seorang nabi dan kehidupan seorang rasul. Manusia yang mengikuti nabi dan rasul inilah yang nanti bisa mencapai kebahagiaan. Ini yang pertama saya harus jelaskan di mukadimah awal untuk bisa kita tahu titik temu antara diplomasi dan diplomasi Islam. Ya, wahyu, ya, yang diimplementasikan dalam kehidupan seorang nabi dan rasul, ya, akan mencapai sebuah nilai kebahagiaan sebagai tujuan kehidupan manusia. Bahagia itu apa? Bahagia itu dalam konsep agama Islam tidak hanya di dunia, tetapi dia sampai ke akhirat. Dan di akhirat itulah nanti manusia akan punya kesempatan yang Allah izinkan untuk bisa mengenal dan melihat Allah. Oke. Jadi ini, apa yang membedakan antara diplomasi yang dipahami oleh orang-orang secara umum dan diplomasi yang dipahami oleh seorang muslim? Diplomasi yang dipahami oleh seorang muslim haruslah diplomasi yang bisa mengenalkan dia kepada Tuhannya. Sehingga nanti otomatis orang yang ingin mengenal Tuhannya harus belajar dari apa-apa kehidupan yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan, yaitu para nabi dan para rasul, ya. Dan yang pasti, ya, orang yang mengikuti itulah yang dia akan mencapai kebahagiaan nanti. Ya, titik temu antara. Oke, lalu apa hubungannya dengan diplomasi, Ustaz? Ya, diplomasi. Oke. Dalam diplomasi, seseorang itu bebas mencapai kepentingannya dia. Kepentingan negaranya dengan cara apapun, yang pasti jangan menyakiti orang atau jangan sampai orang lain merasa dirugikan. Ya. Kita bisa mendapatkan keuntungan tanpa orang lain dirugikan atau merasa dirugikan. Itu diplomasi. Ya. Tetapi dalam diplomasi Islam, ya, tidak hanya cukup di situ, tetapi diplomasi juga harus memiliki fungsi, ya, sebuah cara untuk kita lebih mengenal kepada Sang Pencipta. Suatu cara untuk mengenal Sang Pencipta. Caranya dengan apa? Caranya, ya, dengan kita belajar dari ajaran-ajaran yang diberikan kepada al-anbiya wa rasul. Nah, sehingga nanti korelasinya adalah dikala kita menjalankan fungsi diplomasi dari semua ilmu yang kita pelajari tadi, fungsi reporting, fungsi apa lagi tadi? Fungsi kerjasama, fungsi kesejahteraan dan sebagainya itu, ya, tidak boleh keluar daripada tatanan yang sudah diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Ustaz, kita memantau-mantai, boleh nggak Ustaz, misalnya? Ya. Nah, memantau-mantai ini fungsi apa? Dalam arti su' atau dalam arti khair? Karena
kita terjemahkan. Ya. Oke, lanjut nanti saya akan jawab di akhir ya. Oke. Selanjutnya kita akan jabarkan tentang konsep wahyu tadi ya. Konsep wahyu, Allah sebagai Khalik ya, tidak akan bisa diketahui oleh makhluk kecuali melalui wahyu. Wahyu tidak diberikan kepada seluruh manusia, diberikan kepada manusia-manusia khusus yang dikenal dengan para nabi dan rasul. Dan kehidupan para nabi dan rasul inilah yang menjadi contoh. Akhirnya konsep wahyu ini, kalamullah ini di dalam ajaran Islam adalah Al-Quran. Al-Quran kalamullah, makanya la yamassuhu illal mutahharun ya. Tidak boleh Al-Quran itu dipegang sembarangan orang ya, tidak boleh. Makanya kita punya adab dengan Al-Quran, kita harus bersuci ya. Bahkan kalau kita membaca harus dengan ta'awudz, memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Tidak boleh membaca Al-Quran di kamar mandi, tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Itu ada adabnya. Ya, ada adabnya. Bagaimana meletakkan Al-Quran, ada adabnya. Ya. Al-Quran sebagai wahyu yang kemudian siapa yang mendapatkan Al-Quran ini? Al-Quran ini dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang mendapatkan itu dan Rasul menyampaikannya itu kepada para sahabat. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul diimplementasikan dalam kehidupan beliau. Yaumiyah, setiap harinya, mulai beliau tidur, bangun, sampai beliau tidur, caranya semuanya adalah sesuai dengan wahyu. Makanya kalau ditanya kaifa akhlaqur Rasul, Al-Quran. Al-Quran itu apa? Ya hayatul Rasul. Semuanya kembali kepada pedoman Al-Quran. Ya sunnah, yaitu kalau sunnah adalah suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara reguler, atau hadis. Hadis adalah perkataan, perintah, larangan ya, yang disampaikan oleh Nabi, yang dijelaskan oleh Nabi. Jadi implementasi dari wahyu tadi adalah Al-Quran, sunnah, ya. Kehidupan Rasul itu kita tahu dari mana? Dari tarikh. Dari cerita-cerita sejarah. Rasul seperti ini, Rasul seperti ini, peperangan Rasul seperti ini, diplomasi Rasul seperti ini, dari tarikh. Ya, Al-Quran, sunnah, hadis, yang ketiga tarikh, yang kemudian ada usul fiqh. Usul fiqh ini dasar awal daripada untuk kemudian ke fiqh. Usul fiqh ya. Kita tahu di dalam usul fiqh itu ada semua itu dikategorikan dalam sebuah tujuan. Hukum itu memiliki tujuan. Makanya kita kalau kita pernah belajar usul fiqh ada daruratul khamsah misalnya. 5 tujuan utama yang primer yang harus dilakukan sebagai fungsi agama. Yang pertama hifdzu nafsi. Kalau itu suatu hal itu membahayakan kita, maka kita harus menjaga diri kita dari kebahayan itu. Oleh karena itu misalnya hari ini UNIDA misalnya membolehkan kita untuk terlambat datang. Jadi perkuliahan perdana ada yang di rumah, ya, anak kuliahnya di rumah, ya. Terus antum terlambat boleh, ya kan, misalnya tidak masuk kelas boleh. Kenapa? Karena ada di sini ada fungsi pertama itu ya hifdzu nafs. Ya. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu nafas, yaitu hifdzu din, agama. Hifdzu din itu agama, yang tertinggi itu agama. Itu hifdzu nafs, ada hifdzul mal, ada hifdzul nasl, ya. Itu di usul fiqh ya. Kemudian dari hifdzun ini, dari daruratul khamsah ini muncullah hukum. Haram kamu minum alkohol, haram kamu membunuh, haram kamu menyakiti orang, haram kamu mengambil harta orang lain. Dari usul fiqh inilah diturunkan menjadi sebuah hukum. Ada hukum halal, ada hukum haram, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, dan hukum makruh. Ini muncul dari mana? Usul fiqh. Dan akhirnya lahirnya sebuah fikih. Ya. Lalu apa hubungannya dengan diplomasi? Oke. Salah satu ciri khas utama daripada diplomasi Islam adalah menjadikan kelima hal ini sebagai rujukan. Jadi kalau antum belajar diplomasi, nggak ada teorinya. Misalnya gini, di dulu orang belajar diplomasi nggak ada teorinya. Bahkan apapun boleh dilakukan untuk sebuah tujuan, ya kan? Apakah realis kalau antum belajar di dalam perspektif realis, perang itu dibolehkan, ya. Bahkan dianjurkan. Ya, di awal-awal dulu, ya. Karena kenapa? Karena untuk mencapai tujuan. Bahkan kalau antum pernah lihat film Avenger yang terakhir ya, apa itu? Yang bahwasanya untuk menciptakan perdamaian itu adalah dengan memusnahkan sebagian manusia, misalnya gitu kan? Boleh-boleh aja, boleh, karena mereka tidak punya pedoman. Ilmu itu terserah, asal tercapai tujuan. Di dalam Islam, diplomasi Islam tidak.
Silahkan cari cara, suka-suka. Asalkan tidak dilarang sesuai dengan perintah dan Al-Quran. Boleh. Apakah kita menipu untuk tujuan? Boleh, Ustaz. Menipu boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh, Ustaz. Ya jangan menipu. Tapi boleh berdusta, Ustaz. Untuk suatu hal yang kebaikan. Nah, untuk hal tertentu boleh. Tapi ada ukur-ukurannya, misalnya. Yang kedua, sunnah. Ya, sunnah. Dari mana kita belajar diplomasi? Apakah kita tadi sudah saya jelaskan ya, tadi pengertian diplomasi di awal. Diplomasi di awal kita sudah jelaskan ya, definisi diplomasi dari kota-kota yang tadi yang sudah diberikan tadi. Misalnya, seni perang tertinggi adalah mengalahkan lawan tanpa bertarung, misalnya. Atau diplomasi adalah seni mengatakan pergilah ke neraka secara halus, sehingga mereka menanyakan jalan arahnya. Taktik menginjak kaki seseorang tanpa merusak warna seni sepatunya. Mereka dapat dari mana? Mereka adalah ijtihad mereka sendiri yang muncul daripada pikiran mereka. Tapi kita sebagai seorang muslim, saat kita belajar dalam diplomasi Islam, sebelum kita berijtihad dengan diri kita, maka lihatlah orang-orang sebelum kita yang sudah menjalankan fungsi diplomasi dengan baik. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Antum kalau belajar tentang diplomasi Islam, pasti contoh yang pertama adalah ya, pada waktu Rasulullah diminta untuk menjadi pemecah permasalahan daripada pertentangan di suku Arab pada waktu memindahkan Hajar Aswad. Rasulullah meminta para ketua kabilah untuk memegang di setiap ujung daripada rida yang beliau gunakan. Padahal Rasulullah sendiri bisa memakai dan kuat memakai, tapi beliau tidak lakukan itu. Kenapa? Karena beliau ingin menjaga persatuan itu. Ya, inilah sunnah. Hadis Rasulullah banyak ya, qaul Rasul yang sangat itu. Rasulullah juga nanti kita jelaskan secara detail ya. Kemudian kita belajar tentang Islam. Setelah wafatnya Rasul, ya banyak khalifah dari khalifah Rasyidin sampai khalifah selanjutnya, ya. Ini semua adalah referensi utama kalau kita belajar tentang diplomasi Islam. Jadi itu perbedaannya. Ya, diplomasi Islam dan diplomasi secara umum. Jadi kita menambahkan itu, Al-Quran kita gunakan sebagai referensi, ya, sunnah dan hadis sebagai referensi, tarikh Islam sebagai referensi kita, dan yang tertinggi kita dalam mencapai sebuah kebijakan-kebijakan, kita juga melihat daripada ad-daruratul khamsah, ya, dan kita menjadi hukum-hukum fikih itu. Oke, lalu apa hubungannya dengan itu semua dengan antara kita lihat apa diplomasi, hubungan diplomasi dan diplomat, ya. Diplomasi adalah fungsi implementasi, diplomat adalah pelaku daripada fungsi diplomasi, ya. Ini secara umum ya. Nabi, Rasul dan wahyu, ya. Nabi dan Rasul, kelebihan daripada Nabi dan Rasul daripada manusia yang lain adalah mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjalankan wahyu itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Lalu bagaimana selanjutnya mereka para nabi dan rasul menyampaikan wahyu itu dengan dakwah. Jadi dakwah adalah metode untuk menyampaikan wahyu yang Allah kirimkan untuk disebarkan ke seluruh umat manusia. Dakwah. Ya. Dan dakwah itu perlu metode. Antum melihat cerita Nabi Ibrahim. Ya. Ya. Nabi Ibrahim pada waktu berdiskusi tidak didengarkan, maka Nabi Ibrahim apa? Menghancurkan seluruh berhala. Tujuannya apa? Biar ya membuktikan bahwa berhala itu adalah apa yang mereka lakukan adalah suatu kebodohan, menyembah suatu hal yang tidak memiliki kekuatan, bahkan berbicara tidak bisa. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dihukum dan dibakar. Justru karena dibakar itulah mukjizat Nabi Ibrahim muncul, yaitu beliau tidak terbakar. Artinya apa? Mukjizat tidak terbakarnya Nabi Ibrahim muncul setelah proses yang panjang, proses diskusi di awal. Kalau antum baca surat Al-Baqarah, alam tara alladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahu al-mulk idz qala Ibrahim alladzi yuhyi. Idz qala Allah alladzi yuhyi wa yumiit. Pada waktu Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud, "Wahai Ibrahim, engkau memiliki Tuhan seperti apa Tuhanmu? Jelaskan kepadaku." Tuhanku lah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau menghidupkan dan mematikan saya bisa. Saya akan bunuh orang yang suka saya dan saya akan biarkan orang hidup. Nabi Ibrahim dengan cerdas mengatakan, kalau engkau juga Tuhan, Tuhanku lah yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau engkau Tuhan, terbitkan dari barat ke timur. Nabi Ibrahim
menjelaskan konsep ketuhanan itu dengan logika. Berbicara beliau berdakwah dengan cara yang halus, dengan berdiskusi. Tetapi dikala itu tidak berikan hasil, maka Nabi Ibrahim menjalankan fungsi yang kedua, yaitu metode dakwah beliau dengan menghancurkan berhala untuk melihat bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar, dan justru karena dibakar itulah Allah memperlihatkan mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Lalu apa titik temu antara dakwah dan diplomasi? Dalam dakwah punya misi, dalam dakwah punya tujuan, dalam dakwah memiliki alasan, ya. Dan yang paling penting lagi dakwah memiliki metode. Sama juga diplomasi. Dalam diplomasi punya visi misi, punya tujuan, punya kepentingan, punya cara, punya metode. Jadi di sini sebenarnya ada titik temu antara dakwah dan diplomasi. Dan yang paling penting dari pertemuan itu adalah cara yang terbaik untuk menyampaikan kepentingan. Rasulullah SAW pada waktu menawarkan Islam, beliau tidak dengan pedang. Ya. Apakah Rasulullah dengan kekuatan yang sangat luar biasa kuat, beliau menginvasi semua negara-negara di luar Madinah? Tidak. Beliau mengirimkan risalah, surat ajakan. Kalau engkau mengikuti agama Allah, maka engkau selamat. Kalau engkau tidak mengikuti agama Allah, maka akan datang kehancuran kepadamu. Karena kenapa? Kita kembali kepada fungsi utama seorang nabi adalah munzir dan wahyu, bahwasanya orang yang bahagia adalah orang yang tahu Tuhannya. Tidak dengan peperangan. Peperangan itu muncul di akhir. Tetapi apakah Rasulullah diam pada waktu diperangi? Tidak. Pada waktu beliau hijrah ke Madinah, diserang dari kalangan kafir Quraisy dari Mekah, Rasulullah mempersiapkan pasukannya. Rasulullah berperang. Ya. Artinya apa? Ya, kadangkala ya peperangan itu adalah sebagai satu cara ya yang tersumbatnya jalur dakwah. Ya. Kemudian apa perbedaannya? Apa kesamanya? Ya, jadi dakwah dan diplomasi suatu hal yang mirip, hampir sama. Ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tujuannya. Ya, visi misinya. Tujuannya kalau diplomasi adalah bervisi misi untuk mencapai kepentingan negara, kalau dakwah mencapai kepentingan agama. Tapi caranya sama. Dan lalu apa definisi diplomasi Islam? Dalam diplomasi Islam tidak bisa dibedakan mana perbuatan yang dunia dan perbuatan akhirat. Segala yang kita lakukan di dunia ini adalah mazra'atul lil akhirah. Ya. Saya belajar biar apa? Biar jadi diplomat, biar bisa bekerja, biar bisa kaya raya, punya uang. Itu tidak bernilai ibadah kalau tidak diniatkan lillahi ta'ala. Ya kan? Kan gitu ya. Oleh karena itu semua amaluna mukhlishan lillahi ta'ala. Sehingga dikala antum menjalankan fungsi diplomasi, sebenarnya antum juga tidak bisa terlepas daripada fungsi dakwah. Nggak bisa dilepaskan. Karena bagi seorang muslim itu tidak bisa diferensiasi antara dunia wal akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Wal akhirah lazim namshi minad dunya. Nggak ada orang lahir dari alam, nggak bisa. Semuanya melalui itu. Sehingga sebenarnya titik temu antara diplomasi dan Islam dan dakwah adalah sebenarnya sama-sama memiliki itu dan sama-sama memiliki metode. Terakhir ya, kewajiban dakwah bagi setiap muslim. Balighu walau ayah. Jadi sampaikan walaupun hanya satu ayat. Bisa dibayangkan ya, orang yang tidak memiliki kekuasaan satu apapun, ya, itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Apalagi kalau andaikan di antara kalian ada yang menjadi diplomat, ada yang menjadi duta besar, bahkan mungkin ada yang di atas itu menjadi presiden atau menteri misalnya. Apakah kewajiban dakwah itu juga tidak lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki jabatan? Lebih tinggi daripada itu. Lalu bagaimana dakwanya seorang diplomat? Ya dengan diplomasi. Diplomasi apa? Diplomasi Islam. Ya. Sehingga di terakhir nanti, apa itu definisi diplomasi Islam? Diplomasi Islam adalah diplomasi dalam bidang syariat. Sudah saya jelaskan di awal tadi bahwasanya diplomasi Islam adalah diplomasi yang bersumber daripada ajaran agama Al-Quran, dari hadis, sunnah Rasul. Ya. Jadi diplomasi
Antum sudah belajar syariat, antum sudah belajar fikih, antum sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, antum tahu itu. Dalam diplomasi nanti dari ilmu sudah antum pelajari, antum harus disaring mana yang ini syariat, yang sesuai dan mana yang tidak. Yang tidak tinggalkan. Karena kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban itu. Di mana? Kita lihat tidak hanya kehidupan di dunia, tetapi kehidupan wal akhiratu khairu minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini jelas. Ini jelas. Jadi dakwahnya diplomat, ya diplomasi syariat. Ya. Walaupun saat ini misalnya ya syariat itu misalnya ya, tidak selalu dalam bentuk ini ya apa dalam bentuk yang sangat apa ya ya antum lah tahu lah itu saya nanti kita dalam diskusi saja ya untuk bagaimana mengimplementasikan diplomasi Islam itu dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, kalau diplomasi sumbernya adalah bebas dari mana saja dalam diplomasi Islam, sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Di dalam Al-Quran ada banyak hal ya yang harus kita pelajari ya. Selanjutnya kita juga bercermin dari para sahabat dan tabi'in. Ya. Diplomasi Abu Bakar luar biasa. Abu Bakar itu tidak perlu 2 periode. Abu Bakar hanya butuh 2 tahun saja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam setelah wafatnya Rasul. Jadi kalau kita lihat pemimpin kita hari ini butuh 2 periode untuk menjadi pemimpin untuk memperbaiki segala sesuatu dan belum tentu baik. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak perlu 2 periode. Beliau hanya perlu 2 tahun saja, bahkan kurang, untuk menjadi seorang diplomat yang luar biasa, sehingga kekuasaan Islam sangat luar biasa. Antum kalau lihat nanti kita pelajari Abu Bakar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya adalah khalifah yang sangat dikenal ya, yang sangat dikenal dengan futuhat al-Islamiyah yang luas sekali. Yang luas sekali. Bahkan Persia itu adalah kekaisaran yang luar biasa besar pada waktu itu, ya. Takluk di era Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Bagaimana caranya? Bahkan kalau kita lihat Palestina pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya, dalam genggaman umat Islam tanpa peperangan. Artinya apa? Apa yang dilakukan Umar bin Khattab itu sama dengan tadi yang diterjemahkan bahwasanya teknik tertinggi dari sebuah diplomasi adalah berperang mengalahkan tanpa sebuah peperangan. Itu adalah Umar bin Khattab. Dan yang terakhir adalah berniat ibadah. Kita lihat kita belajar konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep kebahagiaan, segala sesuatu itu kalau tidak mengenal itu semuanya, maka kita akan hampa ya. Jadi niatkan ibadah semuanya ini sebagai suatu hal yang jadi pembeda daripada itu semua. Oke, itu yang penjelasan saya tentang definisi diplomasi Islam. Lalu apa Ustaz? Definisi pasnya seperti apa Ustaz dari penjelasan itu? Saya sudah menulis dalam sebuah makalah, artikel yang insya Allah akan diterbitkan oleh Prodi. Tapi saya kalau masih panjang prosesnya, saya tidak tahu kapan terbitnya. Nah, nanti silakan antum baca sendiri. Ya, antum baca sendiri. Untuk sementara saya tidak mau definisikan, saya ingin menjelaskan itu tentang diplomasi Islam. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Saya kira pertanyaan pertama tadi apa itu diplomasi Islam sudah saya jelaskan, ya panjang sangat panjang sekali. Kemudian pertanyaan, apakah kita boleh memata-matai sebuah negara? Ya, memata-matai sebuah negara, padahal itu kan dilarang di dalam agama. Ya, kalau kita memata-matai gini. Saya menjawab itu tidak dengan boleh atau tidak. Saya melihat itu dari sirah. Antum tahu Khalifah kedua Umar bin Khattab, setiap hari beliau setiap malam berkeliling untuk melihat masyarakat. Lihat masyarakat. Ada 2 cerita yang menarik yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah jawaban dari pertanyaan tadi. Yang pertama adalah suatu hari Umar bin Khattab ya berjalan dan menemukan sebuah keluarga yang anaknya menangis, sedangkan ibunya
memasak. Pada waktu dilihat oleh Umar bin Khattab, apa yang dimasak? Ternyata yang dimasak adalah batu. Bukan gandum, bukan beras, batu. Lalu Umar bertanya, mengapa engkau masak batu? Kami tidak memiliki apa lagi untuk dimasak. Yang kami miliki hanya ini, dan ini hanyalah untuk sebagai membagikan agar anak-anak saya bisa tenang. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab pada waktu itu langsung kembali ke Madinah, ya, kembali ke Baitul Mal untuk mengambil gandum, dan beliau sendiri yang memikulnya, dan beliau sendiri yang memasakkan dan sampai menyuapi kepada keluarga Umar. Dari mana Umar tahu? Umar berjalan dan mencari informasi. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka Umar tidak tahu realitasnya. Itu pertama. Yang kedua, cerita juga tentang Umar bin Khattab, dan ini sangat menarik. Suatu hari Umar bin Khattab seperti biasa keluar malam dan beliau berkeliling. Suatu hari ada percakapan dengan percakapan antara ibu dan anaknya. Seorang ibu adalah seorang penjual susu dan anaknya yang membantu ibunya untuk mempersiapkan susu yang akan dijualnya besok harinya. Sang ibu memerintahkan anaknya untuk menambahkan susu itu dengan air. Dan anaknya menolak itu, mengatakan tidak. Beliau menolak dengan alasan apa? Karena kita tidak akan bisa lari daripada pengadilan Allah. Oke, orang lain tidak ada yang tahu, tetapi Allah Maha tahu. Dan apapun yang kita lakukan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Percakapan antara dua anak itu, antara anak dan sang ibu, didengar oleh Umar bin Khattab. Artinya apa? Umar bin Khattab menjalankan fungsi spionase, memata-matai, mencari informasi. Untuk hal itulah, maka kemudian dari akhir cerita itu, besok harinya Umar bin Khattab membawa dua anaknya, dua putranya, ya, dan dikenalkan kepada seorang wanita tadi. Itulah dua cerita tentang Umar bin Khattab sebagai sebuah jawaban dari pertanyaan tersebut. Semoga itu bisa menjadikan jawaban. Dan wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada lagi pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Riyaman. Baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian yang cukup berarti dan membuka cakrawala berpikir kami. Baik, yang ingin saya persoalkan di sini adalah bukan hanya berkutat pada perihal konsep dasar tentang diplomasi, akan tetapi tentang hal-hal teknis yang mesti kita tinjau kembali di dalam ranah diplomasi internasional ini. Tentunya di dalam konsep diplomasi, konsep yang ada saat ini berkelindan dengan konsep-konsep yang sudah tercetus pada masa klasik begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan dasar saya pada kesempatan kali ini adalah tentang kita tahu selama berabad-abad para diplomat telah meratifikasi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, misalkan dalam konvensi Wina yang masih diimplementasikan sampai sekarang. Akan tetapi walaupun banyaknya kesepakatan yang telah diratifikasi bersama, akan tetapi semakin ke sini diplomasi ini fungsinya semakin blur. Artinya tidak ada hal yang pasti yang dapat membuktikan bahwa diplomasi dapat menghentikan pertikaian secara permanen. Misalnya dalam kasus-kasus di Timur Tengah sampai sekarang justru tidak dapat diselesaikan secara permanen. Justru diplomasi ini semakin blur dengan otoritas-otoritas negara-negara, misal negara veto ataupun negara-negara yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang perlu diperbaiki sekarang inovasi diplomasi ini, apakah hal teknis yang memang sudah menjadi aspek historis atau mungkin konsep-konsep yang terbaik, misal konsep Islam mungkin, atau hal teknis sendiri yang berdasar pada konvensi Wina itu, Ustaz. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Thayyib, saya akan menjelaskan apakah peperangan di dalam Islam dilarang atau diperintah. Itu pertanyaan jawaban singkat saja sebelum saya tanyakan tentang bagaimana diplomasi Islam memberikan solusi dari perkembangan zaman era hari ini.
uh, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu selama hampir 12 tahun ya. Beliau berdakwah di Mekah lebih daripada 12 tahun. Beliau berdakwah di Madinah ya selama kurang lebih 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun kalau saya tidak salah. Itu pada waktu di Mekah, apapun yang terjadi, siksaan yang diterpa beliau, beliau tidak mengangkat senjata. Ya, tidak mengangkat senjata. Beliau tidak berperang. Tidak berperang. Bahkan pada waktu cerita syahid pertama, keluarga Yasir, ya, pada waktu ya, keluarga Yasir disiksa, bahkan akhirnya beberapa keluarganya meninggal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Isbir Yasir. Isbir ya ahli Yasir, inna mau'idakum jannah. Bersabarlah engkau Yasir, sungguh Allah telah mempersiapkan surga bagimu dan keluargamu. Baru setelah beliau pindah ke Madinah. Tapi tahun pertama Rasulullah juga tidak tidak mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang yang orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Baru pada waktu ayat turun uzzina lillazina zulimu. Ayatnya saya sedikit lupa secara lengkap. Tapi intinya substansi dari ayat itu adalah diizinkan bagi kalian untuk berperang dalam kondisi kalian terzalimi. Ada lagi ayat waqutilu fi sabilillahi allazina yuqatilukum. Berperanglah kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Di dalam Islam sebenarnya peperangan bukan suatu hal yang sangat strict terlarang, tetapi ada syarat-syarat kapan itu kita boleh berperang dan kapan kita dilarang untuk berperang. Artinya apa? Ya, artinya ya peperangan itu adalah menjadi suatu hal yang yang sudah Allah takdirkan kepada manusia yang perlu dicarikan solusinya untuk menghindari itu. Carikan solusinya. Oleh karena itu kalau antum baca ayat Al-Qur'an ya, ayat tentang hubungan manusia dan sifat dasar manusia itu yang pertama itu malah cerita tentang Nabi Adam. Waktu diciptakan oleh Allah, sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah bertanya kepada para malaikat dan Allah sebenarnya tidak perlu jawaban daripada malaikat. Tidak perlu. Ya. Antum sudah semester 5, artinya antum sudah pernah menghafal surat Al-Baqarah. Ya. Ayat yang ke-30 kalau tidak salah ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Di situ ada may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusia dalam pandangan malaikat adalah dua sifat ini. Yasfiku dima dan yufsidu fil ard. Dan ini menjadi tugas utama para alumni hubungan internasional dan orang-orang yang belajar HI untuk bagaimana manusia tidak yufsidu fil ardi wa yasfiku dima. Ini tugas utama. Antum kalau lihat sekarang belajar HI ya tentang lingkungan hidup ya, ada isu lingkungan hidup, isu tentang HAM, hak asasi manusia, ada isu tentang macam-macam isu tentang HI itu. Bahkan olahraga pun masuk di situ dalam HI itu. Tujuannya apa? Tapi inti utama dari HI itu adalah apa? Jangan sampai manusia itu yufsidu fil ard. Dan yang paling berbahaya daripada itu semua adalah sifat manusia yang yasfiku dima. Apa yasfiku dima? Dalam terjemahan sekarang adalah bisa peperangan dalam arti yang sangat-sangat masif atau pembunuhan dalam arti yang kecil. Ya. Artinya, apakah diplomasi hari ini perlu revitalisasi? Iya, harus. Diplomasi harus selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau antum lihat sejarahnya ya, sejarah HI kan sejarahnya kan terjadi perang ya, perang dunia pertama. Perang dunia pertama sehingga orang berpikir bahwasanya seluruh negara harus terkumpul dalam satu ikatan organisasi untuk saling mengingatkan agar tidak terjadi peperangan. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama setelah didirikannya PBB justru terjadi perang dunia kedua. Selesai perang dunia kedua, berdirilah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selesai Perserikatan Bangsa-Bangsa,
apakah peperangan itu ada lagi potensi peperangan? Perang dingin. Perang dingin adalah potensi peperangan. Tapi alhamdulillah ya, perang dingin bisa berlaku di jalan dan tidak sampai meletus peperangan untuk perang selanjutnya. Tetapi akhir daripada perang dingin itu ya adalah apa? Isu tentang terorisme yang dengan pengeboman pesawat yang di gedung kembar WTC di Amerika. Setelah itu, setelah perang dingin selesai, maka perang masif terjadi. Ya, perang masif terjadi. Perang di Afghanistan, perang di mana-mana. Dengan isu apa? Isu anti terorisme. Artinya apa? Dari sejarah yang berjalan ini, kita tahu bahwasanya yang diucapkan malaikat, jawaban malaikat itu sebenarnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai manusia, bahwasanya manusia memiliki sisi buruk. Apa itu sisi buruknya? Itu adalah yufsidu fil ardi wa yasfiku dima. Tapi apakah manusia tidak diberi kesempatan untuk sisi baik? Oh, tidak. Apa jawaban Allah? Tuh. Sesungguhnya ya, ayatnya ada nggak ayat kawan-kawan yang hafal ini ayatnya nih, yang ngomong terus gantian? Ada nggak yang hafal ayatnya? Siapa yang berani baca ayat tentang pertanyaan Allah kepada para malaikat ini? Kalau tidak salah ayat yang ke-30 surat Al-Baqarah ayat 30. Ada nggak yang wa qala rabbuka lil malaikah? Ada yang berani? Nggak pede? Oh, ini pakai bahasa isyarat semuanya nih ya. Jadi Mana, Ustaz? Ayo, Ustaz. Ima, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'il. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Itu hafalan ya, bukan baca ya. Ya, hafalan Iya, ya. Ustaz. Iya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wastakbar. Salah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, ini di sini jawabannya. Wa 'allama Adam asma'a kullaha. Allah memberikan kelebihan manusia yang bernama Adam ini, dan kita semuanya Bani Adam, alam, ilmu. Makanya kalau antum tanya, Ustaz, masih perang, ilmu antum belum cukup untuk menghentikan peperangan. Itu pertanyaannya. Makanya kita perbanyak ilmu kita. Kita belajar bersama-sama. Ya, semoga siapa tahu ya. Siapa tahu perang-perang ini selesai, perang saat ini masih ada tetap ya. Israel, Palestina, nggak pernah berhenti. Ya. Tetapi ya kita berdoalah. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita bisa berikan solusi ya dari pertanyaan. Itu jawabannya. Yang pasti jawaban daripada pertanyaan bagaimana menghindari manusia itu dari peperangan, mempertinggi ilmu pengetahuan. Ya. Sebenarnya sekarang apa yang terjadi antara Amerika dan Cina misalnya sudah mendekati kepada pintu peperangan. Ya. Tapi andai kan tidak berperang, mereka tahu dengan ilmu mereka yang masing-masing bahwasanya peperangan keuntungan dan kerugiannya lebih besar daripada kerugiannya. Ya. Alam suap. Ya. Saya kira kita sudah berapa 1 jam lebih ya untuk materi ini. Kita akan bacakan presensi kehadiran. Ya. Semoga yang menulis namanya masih tetap berada bersama kita. Ya. Takutnya kehabisan kuota. Ya. Aji Bangkit Pratama. Mujid ya dari awal ya ini. Mujid enak, Aji. Hadir Ustaz, hadir. Oh ya. Oke.
Sanian, Akbar Restu. Hadir Ustaz. Oh, iya. Selanjutnya, Fatah Muhammad. Hadir Ustaz. Ya. Fatah Muhammad. Ya. Next. Elang Surya Maulana. Hadir Ustaz. Toyib. Saya matikan dulu ini recordingnya, maaf.